Saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan terbaru dari Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu pada tahun 2025 akan ada kejutan untuk klan Ba'alwi. Diam-diam Ki Haji Amiruddin menyusun sebuah buku terbaru, jawaban dari buku yang sudah diterbitkan oleh Hanif Alatos beserta kawan-kawan, yaitu judulnya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu Ba'alwi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Nah, kita ingin tahu di sini Kiai Imad bagaimana untuk 2025 sepertinya akan seperti apa kajian nasab ini? Apakah akan diperdalam atau seperti apa gitu kan ya? Mungkin ada hal-hal temuan baru yang akan dikembangkan oleh Kiai Imad. Silakan Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Sebelumnya saya sapa salam untuk Dr. Soleh, Dr. Yai Ubed, dan Mas Yusuf Mat, bahwa malam hari ini adalah malam yang pertama untuk tahun 2025. Jika ditanyakan bagaimana nasib polemik nasab di tahun 2025, roadmap-nya seperti apa, saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas J, 90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah
relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Balawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Balawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari variabel-variabel yang Balawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi, sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya Menggugat Nasab Palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula.
berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku menggugat nasab palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hada sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hada sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hada sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka atau Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak siqah untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan.
tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Tulungagung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi. Saya kira ini tidak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti itu nanti dari 2025. Terima kasih. Kiai, ini menarik ini dialektikanya tidak akan selesai seperti analisa Kiai Ubedillah. Justru ini akan lebih panjang lagi. Kenapa? Kiai Imad sudah membuat sebuah buku yang sangat tebal. Kayaknya tebalnya tidak kalah berapa tuh Kiai? 691. 691. Jadi lebih tebal Kiai Imad dengan bukunya Hanif Alatas ya. Ini buku bukan hanya tebal, tapi dalamnya memang syarat dengan dalil-dalil. Nanti Pak Dr. Soleh akan, kalau sudah baca ini, akan bisa melihat itu. Oke, sebelum ke esensi materi, ini kira-kira dijual berapa? Ini harga dari Sofi. Kebetulan bukan saya yang jual ini ya, ada dari penerbit, itu 200.000 ini. Beberapa hari saja itu sudah ratusan eksemplar itu laris itu. Sudah laku dijual. Berarti pemirsa pada Suara TV yang berminat buku Kiai Imad, judulnya apa Kiai, disebutkan lagi, nanti bisa dibeli di Shopee. Ya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Diterbitkan oleh Lakocia ya, dengan harga 200.000, silakan beli di Shopee, di marketplace. Ya, ini menarik. Polemik nasab tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang ramai di medsos, tetapi menjadi sebuah kajian karya ilmiah dan harus diapresiasi bahwa dialektika disinilah membuat sebuah hasanah pemikiran keislaman. Baik Kiai, buku yang Hanif Alatas CS di situ ada tentang menjawab, kalau tidak salah, mengkritisi tentang kesesatan Imaduddin. Nah, itu kira-kira jawaban Kiai di sini apa ini? Ya. Jawaban bocorannya. Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka, pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya, pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah adalah hal yang sangat memalukan di dalam peradaban keislaman mulai dari 895 Hijriah sampai saat ini. Dan ini harus dihentikan. Itulah yang disebut oleh Hanif Alatas sebagai sebuah kesesatan. Karena persatuan pun menurut Hanif Alatas dengan antara kiai dan para habaib adalah
ketika para kiai itu mengakui nasab mereka tanpa syarat. Apabila kiai dan ulama-ulama Nusantara tidak mengakui nasab mereka tanpa syarat, berarti para kiai dan ulama itu tidak menginginkan persatuan. Itulah nama arti persatuan menurut Ba'lawi, itulah arti kesesatan menurut Ba'lawi. Sesuatu yang didefinisi sendiri kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain. Dan saya kira masanya sudah selesai untuk Ba'lawi semua itu. Dari sisi kajian ilmiah sudah konklusif mereka bukan turun nabi. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekarang sedang menggugat berbagai macam relasi hubungan mereka selama ini dengan Ba'lawi yang menyisakan berbagai macam masalah-masalah yang itu diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu keluar dari kajian ilmu nasab atau penelitian nasab ini. Baik, Kiai, ada lagi bahwa apakah di buku itu juga diterangkan siapa sebenarnya Ubaidillah dan putra siapa? Kemarin saya wawancara dengan Kiai dari Madura, bahwa ada sebuah kitab yang mengatakan ada nama Ubaidillah yang tersambung ke pendiri dinasti Fatimiyah, yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini, Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Enak aja Ba'lawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Toh dari para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Ba'lawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini Ba'lawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan menurut mereka Al-Janadi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Ba'lawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura, tetapi saya belum melihat itu gitu. Oke, baik, luar biasa ini, makin dinamis itu ya, kajian nasab ini. Jadi saya ingatkan juga kepada pemirsa yang tertarik, dan saya meyakini bahwa kajian buku yang dilakukan oleh Kiai Imad sangat komprehensif. Saya bukan dalam promosi, tetapi lihat dari kajian-kajiannya,
lebih komprehensif. Berarti ini juga di dalam buku itu kompilasi-kompilasi tulisan terdahulu Kiai Imad ya, dimasukin ke situ. Ya, agar apa? Agar ada sebuah ketersambungan narasi yang dari awal belum mengikuti, kemudian dengan membeli buku ini, dia akan dapat mengetahui, oh narasi-narasi sebelumnya seperti ini, gitu. Oke, baik. Inilah yang dikatakan oleh Kiai Ubadillah bahwa hasanah pemikiran jangan berhenti. Kajian nasab adalah pemantik bagaimana dialektika hasanah pemikiran keislaman di Indonesia khususnya itu semakin berkembang. Sungguh luar biasa, saudara sekalian, Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Diam-diam di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025 menerbitkan sebuah buku yang lumayan tebal, bahkan melebihi tebalnya daripada buku yang diterbitkan Rabithah Alawiyah, di mana buku yang di bawahnya dikasih label ulama Persatuan Ulama Nusantara ya. Itu rame-rame ngeroyok Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, namun ternyata semampu ditangkis ya, dijawab oleh Ki Haji Amiruddin dengan karangan beliau sendirian dengan buku yang lebih tebal daripada hal itu dan dipenuhi dengan dalil-dalil kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ki Haji Amiruddin. Nah, saudara sekalian, di tahun 2025 ini kalian Mbak Alwi kayaknya tidak bisa tidur ya, alias keringat dingin, panas dingin. Dimana di tahun 2025 ini tidak seperti tahun 2024, 2023, 2022 ya. Kenapa? Karena di tahun 2024 saja banyak hal perubahan yang sangat signifikan yang kita lihat. Pertama, di mana banyak makam-makam palsu dibongkar di tahun 2024. Lalu kemudian di tahun 2024 juga banyak penolakan-penolakan habaib. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 ini sangat masif sekali, di mana dengan hadirnya juga PWI LS ya, saudara sekalian, yang luar biasa. Namun ketika ada acara Habib Syekh kemarin gagal untuk di Bendung, tapi untuk teman-teman di Banyuwangi luar biasa. Diakui jempol untuk perjuangannya. Ya tidak apa-apa, ini namanya perjuangan, ada pasang surutnya ya saudara sekalian. Nah, di tahun 2025 ini Ki Haji Amiruddin tadi kalau kita lihat apa yang dibahas saudara sekalian, itu akan ada gebrakan baru yang luar biasa, yang seyogianya akan membuat Rabithah Alawiyah akan pusing. Ini pun buku ini sangat tebal, pasti nanti akan ada bisa kita bilang gebrakan baru ataupun buku-buku baru yang lebih tebal yang diterbitkan oleh Rabithah Alawiyah juga untuk menjawab buku ini. Nah, ini bagus saudara sekalian. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah kajian ya. Artinya kita tidak menjawab sebuah tuduhan dengan tuduhan yang disertai dengan kekerasan. Artinya ilmu dijawab dengan ilmu, tulisan dijawab dengan tulisan. Ini yang bagus oleh Kiai Haji Amiruddin. Tulisan Rabithah Alawiyah untuk menjawab tesisnya itu dijawab lagi dengan tesisnya. Artinya saling tangkis-mentangkis dengan dengan buku-buku yang luar biasa. Dan ini akan menjadi pembahasan baru, lembar baru yang akan hadir dari 2025. Artinya intinya ya, di tahun 2025 ini klan Mbak Alwi tidak akan bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan mereka akan sangat dibatasi ya. Kenapa? Karena sekarang banyak masyarakat yang sadar dan bergabung dengan PWI, di mana PWI ini adalah penjaga daripada ulama-ulama dan kiai Nusantara. Tentunya juga menjaga daripada keturunan Wali Songo yang tempo hari yang sudah lewat, tahun yang lewat itu dipersekusi oleh Habib gara-gara mengaku keturunan Wali Songo dan sebagainya, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.